Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Senang boleh kembali menyapa saudara di Kamis yang indah ini dalam siaran Give Menyapa. Ini luar biasa sekali saudara, saya percaya saudara penuh dengan antusias pagi hari ini untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan kita bahas atau kita bicarakan dari seorang tokoh, dari seorang nabi yang bernama Ezra. Ezra adalah tokoh atau nabi yang dipakai Tuhan untuk kembali membangun bait suci yang telah hancur di masa penyerangan pasukan-pasukan dari Nebukadnezar atau dari Babel. Dan bersama Nehemia yang membangun tembok Yerusalem, mereka berhasil mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Tapi sebelum lebih lanjut kita membicarakannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih intinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Ketika Kamis pagi hari ini, Engkau mau kembali menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan membuat kami lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, lebih berani, lebih tangguh untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Oleh karena itu Bapa, buka setiap hati kami. Pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya setelah tayangan ini diberkati luar biasa. Syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Pagi ini kita akan membaca satu bagian yang terdapat di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat ke-10. Satu ayat saja di dalam renungan singkat ini agar bagian ini bisa memotivasi hidup kita. Nah, dari kitab Ezra pasal 7 ayat 10, saya memberi tema pagi hari ini dalam acara Give Menyapa dengan tema mencintai firman Tuhan. Nah, ini luar biasa saudara ya. Yuk mari santai saja dengar firman Tuhan karena kita akan dimenangkan. Dikatakan begini, Ezra 7 ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan-ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra ini menjadi teladan bagi semua orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Ezra ini bukan sembarangan orang. Ezra ini menjadi orang yang begitu diurapi karena dia punya kelebihan-kelebihan yang hebat. Dia mencintai firman Tuhan. Nah, kita akan lihat dan kita akan perhatikan sikap Ezra yang mencintai firman Tuhan. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Mari kita mulai. Teladan apa yang dapat kita contoh dari hidup Ezra? Kalau kita memperhatikan ayat itu, maka ada 3 bagian penting, bahkan 4 bagian penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama dikatakan begini saudara, Ezra percaya firman Tuhan. Mengapa saya ingin katakan Ezra percaya? Alkitab mengatakan yang tadi kita baca, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi yang pertama, Ezra percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ezra yakini bahwa inilah suara Tuhan. Nah, ketika dia percaya pada firman Tuhan, maka dia akan gunakan Taurat ini sebagai kekuasaan tertinggi bagi umat Israel. Jadi orang Israel ini sepaket. Orang Israel ini harus percaya kepada Yahweh, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini sepaket, tanpa Yahweh tidak ada kekuatan. Nah, jadi Ezra ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan, dipakai Tuhan untuk memulihkan. Karena beberapa peneliti mengatakan bahwa Ezra adalah orang yang paham sekali dengan perjanjian lama. Dan dia menyusun, dia mengatur segala aturan-aturan, bagaimana merayakan hari-hari raya dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya ingin katakan, Ezra percaya dengan kekuasaan firman Tuhan. Jadi yang pertama, teliti teladan apa yang bisa kita pelajari dari Ezra yang mencintai firman Tuhan. Dia mengakui bahwa apa yang namanya Taurat itu adalah firman Tuhan. Yang kedua yang menjadi pelajaran kita pagi hari ini, dikatakan Ezra mempelajari firman Tuhan. Saudara percaya nggak cukup kalau nggak belajar. Itu sebabnya Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading sedang berusaha untuk menampilkan ibadah atau renungan-renungan singkat setiap hari. Supaya apa? Supaya kita jemaat bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita mau belajar firman Tuhan. Nah, ini penting. Mengapa saya katakan itu? Karena Ezra mau meneliti secara harafiah. Meneliti secara harafiah itu akhirnya dia mencari tahu tentang firman Tuhan. Di dalam mempelajari, bahkan Ezra berusaha mencari tahu
cara berpikir Tuhan terhadap manusia, secara khusus kepada umatnya orang Israel. Walaupun kita tahu Esra nggak akan pernah, atau saudara dan saya nggak akan pernah bisa tahu 100% pikiran Tuhan, tetapi lewat firman Tuhan, setidak-tidaknya Tuhan telah membuka pikirannya. Mungkin 99%. 1% yang kita tidak tahu itu yang namanya rahasia ilahi. Rahasia ilahi itu seperti tiba-tiba mendadak meninggal, seperti tiba-tiba sudah nganggur begitu lama, ada panggilan bekerja. Itu rahasia ilahi, saudara ya. Udah 45 tahun, 50 tahun, jomblo forever, dapat jodoh. Itu rahasia ilahi. Ketika kita hands up, kita menyerah, tetapi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Jadi Esra mempercayai Taurat itu firman Tuhan, tetapi tidak hanya mempercayai, dia mempelajari firman Tuhan. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat dari Esra menaati firman Tuhan, menaati ketetapan-ketetapan firman Tuhan, melakukan juga apa yang dia ajarkan, apa yang dia pelajari, dia kerjakan. Jadi Esra bukan kelompok atau bukan seorang yang omong doang, enggak. Dia pelajari firman dan dia menaati. Taat itu artinya melakukan sampai selesai. Ya saudara, ini penting karena kita akan lihat orang yang mencintai firman Tuhan. Yang pertama dia harus mengakui kalau firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Lalu bukan saja dia mengakui, dia mau mempelajari agar tidak menjadi orang Kristen asal bunyi, orang Kristen yang senang berdebat tetapi nggak ngerti tentang firman Tuhan. Esra mempelajarinya. Sebelum Esra memberikan atau memberitahu tentang kebenaran firman Tuhan kepada rakyat yang tercerai-berai, rakyat yang diaspora. Lalu dia belajar menaati dan melakukannya. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita renungkan dari cara hidup Esra, teladan Esra, sehingga dia membuktikan dia mencintai firman Tuhan. Dikatakan Esra mengajarkan firman Tuhan, ya, mengajarkan firman Tuhan kepada rakyat Israel. Apa yang diajarkan? Agar orang Israel bisa dan mau memelihara kebenaran, agar orang Israel juga mau memelihara keadilan, dan orang Israel juga memelihara kemurnian imannya. Wow, luar biasa. Tuhan bahkan lebih lagi memakai Esra untuk melakukan pemulihan dalam pernikahan, karena banyak orang Israel menikah dengan orang yang tidak sebangsanya. Hari ini kita belajar hal yang sederhana. Pada Kamis pagi di Gift Menyapa, saudara dan saya, yuk mari kita terus mencintai kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, jadi saya percaya saudara, ketika kita belajar 4 bagian, percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Hari ini saya mengajak sahabat-sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, mulailah percaya sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu jangan hanya percaya sampai di situ, mari mulai mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh banyak orang yang bisa kita pakai untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan sambil minta hikmat agar kita tidak terombang-ambing oleh banyak pengajaran. Karena hari-hari ini banyak hamba Tuhan menawarkan pengajaran-pengajaran yang belum tentu semuanya itu berasal dari kebenaran firman Tuhan, atau belum tentu hikmatnya dari Tuhan. Yang ketiga, Esra menaati firman Tuhan. Mari saudara belajar taat pada firman Tuhan. Mari saudara belajar untuk melakukan hal yang hebat, yang luar biasa. Jangan ragu dengan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan sekali lagi tidak akan pernah digoyahkan oleh pendapat apapun dari luar. Dan yang terakhir, ketika kita mengakui itu firman Tuhan, ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah menaati, ada saatnya saudara dan saya seperti perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka, saudara ya. Mari kita mulai mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga iman yang kita peroleh dari Tuhan tidak menjadi sia-sia. Sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, apapun keadaannya hari ini, teruslah mencintai firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mau mencintai firman Tuhan, maka kita akan lebih dan lebih lagi jatuh cinta kepada Tuhan yang konsisten mencintai kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Hari ini Kau ajarkan kepada kami, untuk kami menjadi orang percaya, orang Kristen yang mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, maka hidup kami pun harus dan harus dibuktikan
lewat proses-proses yang Tuhan mau. Dan pagi ini kau ajarkan kami, lewat hidup Ezra, kau ingatkan lagi kepada kami bahwa kami harus mempercayai firman Tuhan yang kami pegang, kami imani itu sungguh-sungguh suara Tuhan. Dan ajar kami juga punya waktu untuk belajar. Bukan saja percaya, tetapi belajar, mempelajari, mendalami. Punya waktu membaca firman Tuhan, merenungkan, mendiskusikannya. Lebih dari itu Tuhan, kami mau taat. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami mau mengajarkan. Karena pada akhirnya itulah perintah Tuhan. Pergilah, beritakanlah, ajarkanlah. Kami mau Tuhan. Bapa dalam surga, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa untuk jemaat gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Hamba percaya mereka semua akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hebat, yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat ini dengan bahasa yang sangat sederhana sungguh-sungguh melekat di hati kami. Tidak singkat tetapi seumur hidup, yang sederhana membuat kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan. Syukur dan doa hamba, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.